Hai, kita tahu Roronoa Zoro itu pengguna 3 pedang dan tekniknya meliputi Itoryu dengan 1 pedang, terus ada Nitoryu dengan 2 pedang dan Santoryu dengan 3 pedang. Di video gue yang kemarin udah gue bahas tentang jurus-jurus Roronoa Zoro dengan 3 pedangnya, yaitu Santoryu. Yang belum nonton bisa cek video gue yang ini. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa subscribe ya. Selain menggunakan 3 pedangnya sekaligus, Zoro juga bertarung dengan 2 pedangnya tanpa menggunakan pedang ketiga. Teknik Nitoryu atau 2 pedang ini memang khusus dikembangkan oleh Zoro sendiri. Sebenarnya ada tokoh lain lagi yang menggunakan teknik Nitoryu, yaitu Kozuki Oden. Nah, kalau tekniknya Oden ini lebih spesifik lagi yang bernama Oden Nitoryu. Teknik 2 pedang yang khusus dikembangkan oleh Oden. Dan teknik Oden Nitoryu ini juga dipakai para pengikutnya, yaitu Kinemon, Denjiro, Asura Doji, dan juga Inuarashi. Oke, untuk sekarang kita fokus dulu ke teknik Nitoryu-nya Zoro. Sebelum masuk ke macam-macam jurus Nitoryu, gue kasih fun fact dulu tentang Nitoryu Zoro ini. Ternyata, teknik Nitoryu ini berdasarkan teknik 2 pedang di dunia nyata, yaitu Niten Ichiryu. Teknik milik samurai hebat bernama Miyamoto Musashi. Nggak heran lah ya kalau Oda Sensei terinspirasi dari berbagai hal yang ada di dunia nyata untuk dimasukkan ke One Piece. Oke, kita mulai dari teknik 2 pedang Nitoryu Zoro sebelum time skip. Yang pertama, Taka Nami, yang berarti gelombang elang. Serangan 2 pedang Zoro yang menciptakan suatu gelombang tebasan yang mampu menjatuhkan beberapa musuh sekaligus. Jurus ini adalah jurus 2 pedang atau Nitoryu pertama yang dikeluarkan Zoro. Tepatnya muncul di chapter 108 ketika itu untuk menyerang para anggota Baroque Works. Yang kedua, Saikuru, yang berarti perputaran badak. Zoro memposisikan 2 pedangnya di depan dengan posisi terbalik dan melakukan tebasan berputar. Serangan ini mirip dengan jurus Santoryu Tatsumaki, hanya saja menggunakan 2 pedang saja. Serangan ini muncul pertama kali ketika Zoro diserang oleh Franky Family di Arc Water 7. Yang ketiga, Nitoryu Yai Rashomon. Teknik 2 pedang yang cukup kuat sampai mampu membelah penghalang yang besar. Zoro menarik 2 pedangnya dan melakukan tebasan yang sangat cepat. Jurus ini pertama kali muncul di chapter 371 ketika itu Zoro menggunakan jurus ini untuk membelah gerbong kereta laut. Yang keempat, Nanajuni Ponho, yang berarti meriam 72 pound. Prinsip yang sama dengan teknik 3 pedang Santoryu, tapi yang ini cuma menggunakan 2 pedang saja. Zoro menciptakan 2 gelombang tebasan dengan kedua pedangnya. Jurus ini pertama kali muncul ketika melawan Kaku untuk beradu dengan serangan Rankyakunya. Yang kelima, Nigiri. Ini adalah sebuah kuda-kuda di mana Zoro memposisikan kedua pedangnya secara horizontal sejajar. Nah, kuda-kuda ini adalah persiapan untuk serangan yang bernama Toro, Otoro, Hirameki, Samon, dan Maguma. Toro, Otoro, Hirameki, dan Samon adalah urutan rangkaian serangan dari Nigiri ini. Pertama kali muncul ketika melawan Kaku, yang dikeluarkan secara berurutan: Toro, Otoro, Hirameki, dan Samon. Sedangkan yang Maguma muncul ketika melawan zombie Ryuma di Thriller Bark. Yang keenam, Daigekken. Zoro menusukkan pedangnya ke nunchaku besar yang dibuat Franky dan mengayunkannya ke arah musuh. Serangan ini muncul pertama kali di chapter 472 ketika melawan Wars. Lanjut lagi, sekarang masuk ke teknik Nitoryu setelah time skip. Yang pertama,
Nigiri, Toro, Samon. Ini adalah kombinasi dari Nigiri Toro dan juga Samon. Zoro memposisikan kedua pedangnya secara horizontal sejajar dan melancarkan serangan Toro dan juga Samon. Jurus ini muncul ketika melawan Basil Hawkins di Wano. Sebenarnya waktu itu Zoro juga mengkombinasikannya dengan serangan Ichigorilla dan Nigorilla. Terlihat kedua bisep Zoro yang mengembang. Yang kedua, Nana Hyakuniju Ponho. Versi lebih kuatnya dari Nana Juni Ponho. Yang sebelum time skip itu meriam 72 pound, yang sekarang 10 kali lipatnya yaitu meriam 720 pound. Jurus ini muncul ketika Zoro menyerang Orochi tapi ditangkis oleh Kyoshiro. Oke, itu tadi beberapa jurus Nitoryu Zoro sebelum dan sesudah time skip. Lanjut ke jurus satu pedang Zoro yaitu Itoryu yang sebelum time skip. Yang pertama, Itoryu Iai Shishi Sonson. Teknik satu pedang yang digunakan untuk memotong material yang sangat keras seperti baja. Zoro melakukan kuda-kuda dengan satu pedangnya dengan posisi siap menarik pedang tersebut. Dengan tebasan yang cepat, dia memasukkan lagi pedangnya ke sarung pedangnya. Serangan ini pertama kali muncul di arc Arabasta. Ketika itu jurus ini digunakan untuk mengalahkan Mr. One. Yang kedua, Sanjuroku Ponho, yang berarti meriam 36 pound. Versi paling lemahnya dari serangan Ponho, karena teknik ini cuma menggunakan satu pedang. Zoro memegang satu pedangnya di atas pundaknya secara horizontal dan melakukan tebasan berputar sehingga menciptakan satu gelombang tebasan yang memutar. Serangan ini pertama kali muncul di arc Skypiea ketika melawan Braham. Yang ketiga, Hiryu Kain, yang berarti naga terbang kobaran api. Zoro melompat ke udara, bersiap menebas pedangnya dengan satu tangan yang dibantu dengan tangan yang satunya. Sebelum menebaskan pedangnya, terdapat bayangan naga di belakang Zoro. Ketika musuhnya tertebas, bekas lukanya terbakar. Serangan ini digunakan Zoro untuk mengalahkan zombie Ryuma di Thriller Bark. Lanjut lagi ke jurus Itoryu Zoro setelah time skip. Yang pertama, Yakodori. Zoro menebaskan pedangnya sehingga menciptakan sebuah gelombang tebasan seperti bulan sabit. Serangan jarak jauh yang digunakan Zoro untuk menyerang Horde Jones di chapter 617. Yang kedua, Sanbyaku Rokuju Ponho. Ini adalah versi kuatnya dari Sanjuroku Ponho. Yang versi sebelum time skip itu meriam 36 pound. Yang ini 10 kali lipatnya yaitu meriam 360 pound. Jurus ini pertama kali muncul ketika perjalanan ke Mermaid Island. Ketika itu Zoro menggunakan jurus ini untuk menyerang monster laut. Yang ketiga, Itoryu Iai Shishi Sonson. Versi lebih kuatnya dari Itoryu Iai Shishi Sonson. Ada ketambahan shi satu di depannya ya. Gerakan yang sama dilakukan oleh Zoro dengan menggunakan satu pedangnya. Jurus ini pertama kali muncul di arc Pang Hazard. Ketika itu Zoro memotong kepala naga dengan jurus ini. Di One Piece Movie Gold juga ada jurus ini, tapi ada sedikit perubahan. Sebelum melakukan serangan ini, Zoro menyelimuti pedangnya dengan haki terlebih dahulu, baru melakukan jurus ini. Yang keempat, Dai Shinkan. Zoro berlari ke arah musuhnya dan menebaskan satu pedangnya dengan kedua tangannya. Jurus ini pertama kali dikeluarkan Zoro ketika melawan Monet. Serangan ini bukan hanya mampu memotong musuhnya menjadi dua, tapi juga menghancurkan lantai di area sekitarnya. Yang kelima, Baki, yang berarti kuda raksasa. Zoro mengangkat pedangnya tinggi di atas kepalanya dan melakukan tebasan vertikal yang kuat ke arah musuhnya.
Serangan ini mampu dengan mudah memotong sebuah batu. Serangan ini muncul ketika Zoro menghadapi Pika di arc Dressrosa. Oke, itu tadi jurus teknik 1 dan juga 2 pedangnya Zoro, Hitoryu dan juga Nitoryu. Biar lengkap jangan lupa juga tonton video gue yang bahas tentang teknik 3 pedangnya Zoro Santoryu. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan juga jangan lupa subscribe. Gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.